Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jibidi maqatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana akan berkat nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang diberikan hingga detik ini di tengah guyuran hujan yang deras tadi sore. Semoga menambah keberkahan di negeri kita ini. Semoga jadi mengangkat ya pandemi yang ada di negeri ini dan kita kembali ke kehidupan yang normal insyaallah. Amin ya rabbal. Baik, untuk kajian sirah pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan ya di perang Uhud, kita akhir-akhir menjelang paskanya. Insyaallah semoga apa yang disampaikan pada malam ini bisa menjadi ibroh bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada Ustaz Daniel, tafadhol. Siap, Ustaz. Pada Ustaz, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa Allah Azza wa Jalla mudahkan, lancarkan, berkahi dan rahmati. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masuk ke pembahasan ini serpihan yang tersisa dari perang Uhud. Jadi sebagai penutup barangkali closing untuk perang Uhud, sekaligus menjadi clue nantinya terkait dengan apakah perang Uhud menang atau kalah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka peluang ibadah kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Selama mereka kemudian punya komitmen terhadap agama ini, maka Nabi memberikan ruang-ruang tersebut. Jadi Nabi tidak menghegemoni dengan laki-lakinya, bahkan para wanita pun tetap memiliki peranan yang cukup besar di dalam proses perjuangan Islam ini. Hal ini menegaskan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap perempuan. Di saat perempuan di zaman Nabi saat itu beberapa suku bangsa malah menganggap sebagai aib jika punya anak perempuan. Kemudian tidak mendapatkan hak waris. Bahkan bisa diwariskan perempuan itu di dalam beberapa konteks masyarakat budaya saat itu. Nah, ini tentunya hadirnya Islam memberikan secercah harapan bagi para wanita bahwa adanya kesetaraan di dalam melakukan hak dan kewajiban. Bicara kewajiban ya sama, laki-laki dan perempuan sama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan arahan terkait dengan ibadah tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Ibadah sholat laki-laki dan perempuan punya kewajiban itu. Ibadah puasa laki-laki dan perempuan punya kewajiban itu. Kemudian zakat, laki-laki dan perempuan punya kewajiban itu. Bahkan haji pun, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban itu. Bahkan bicara hak, Allah Azza wa Jalla pun menegaskan bahwa bicara hak tentu akan sama. Ketika laki-laki yang beribadah akan mendapatkan surga, maka perempuan yang beribadah pun akan mendapatkan surga. Jadi tidak ada dominasi laki-laki di dalam masalah hak, di dalam masalah keberuntungan di akhirat. Jika laki-laki mendapatkan pasangan atau bidadari nanti di surga, ya perempuan pun sama mendapatkan pasangan di surga. Jika laki-laki mendapatkan fasilitas yang mewah di surga, maka perempuan pun sama
Ketika perempuan masuk surga, maka perempuan pun mendapatkan banyak fasilitas di surga. Jadi ini ajaran Islam yang ditampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan bahwa betapa ajaran Islam memiliki banyak perhatian terhadap kaum wanita, kaum hawa, baik itu hak ataupun kewajiban. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di sini kita akan melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut sertakan para wanita untuk mengambil peran-peran mereka di dalam proses peperangan. Mungkin kalau konteksnya perang melawan senjata tajam, ya, bawa kuda atau langsung masuk ke medan perang, mungkin tidak banyaklah wanita yang bisa berani demikian. Karena untuk maju ke medan laga, medan perang itu harus banyak persiapan, banyak kompetensi yang dimiliki. Ya, entah itu bermain pedangnya, entah itu memanahnya, entah itu berkudanya, entah itu gulatnya atau berantemnya. Tentu ini memiliki kompetensi yang harus dimiliki lah. Seperti halnya para laki-laki yang memang sudah cukup terkenal dalam bidang-bidang tadi, entah itu memanah, berkuda, bermain pedang, berkelahi dan segala macamnya. Nah, kalau perempuan kan relatif agak jarang. Walaupun bukan berarti tidak ada, tapi konteksnya sangat jarang sekali jika perempuan maju ke medan laga. Maka perannya pun disesuaikan dengan porsi perempuan. Dan inilah yang disebut di dalam agama kita dengan konsep adil. Adil itu bukan berarti harus sama rata, harus sama-sama. Adil itu menegaskan tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapapun itu, maka harus ditempatkan sesuai dengan tempat. Apapun itu harus disesuaikan dengan tempatnya. Itu yang disebut dengan adil. Dalam istilah Arabnya, isbatus syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan adil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kapasitas perempuan yang sangat jarang untuk maju ke medan perang seperti hanya laki-laki, maka mereka tetap dilibatkan dalam perang. Hanya porsi mereka disesuaikan dengan kemampuan mereka. Maka kita akan melihat, teman-teman yang Allah muliakan, bahwa banyak para wanita sahabiat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau ketinggalan untuk berkontribusi terhadap agama ini, tetapi perannya disesuaikan. Perannya disesuaikan. Misalkan kayak Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim. Aisyah ini kan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Kalau teman-teman pernah dengar Anas bin Malik, beliau punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pula yang menampung keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai minyak wangi. Masya Allah. Jadi menampung keringat Nabi untuk dijadikan sebagai minyak wangi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, Nabi nanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ada apa ini? Kenapa engkau tampung keringat ini? Maka jawaban Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ini saya akan gunakan untuk minyak wangi. Nanti saya campur dengan minyak wangi yang lain untuk saya gunakan terhadap anak-anak saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa itu dilakukan? Kata Ummu Sulaim, untuk mendapatkan barokah. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodakti, ente benar. Jadi tabarruk dengan keringat Nabi itu ada dicontohkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim itu terlibat di dalam peperangan sebagai pembawa geriba air. Tujuannya apa? Peran mereka apa? Memberikan minuman kepada mereka yang sedang terluka, memberikan minuman kepada mereka yang sedang kehausan. Karena kita pahami betul bahwa yang namanya berperang pastinya capek, melelahkan, berkeringat, berdarah, sakit, terluka, termasuk ya haus, begitu lapar. Nah, maka seorang Aisyah dan Ummu Sulaim tampil untuk memberikan air minum kepada para mujahid, kepada pasukan muslimin. Jadi mereka bawa geriba air, kemudian geriba air ini dituangkan ke mulut-mulut sahabat yang sedang kehausan supaya merefresh kembali kekuatan mereka, merefresh kembali semangat mereka untuk kembali berjihad. Nah, itu peran Aisyah dan Ummu Sulaim. Dan ini teman-teman, ketika seorang wanita hadir atau beberapa wanita hadir sebagai pemberi minum kepada para mujahid, tentu resiko yang dihadapi ya sama seperti para mujahid itu sendiri. Walaupun perannya berbeda, tapi resikonya sama. Karena kalau ada musyrik yang melihat itu, dan mereka tahu bahwa air minum diberikan kepada para mujahid untuk merefresh kekuatan dan semangat mereka,
tentu mereka akan berpikir untuk bagaimana caranya supaya air minum ini tidak diminum oleh orang-orang Muslim, oleh pasukan Muslim. Gitu. Makanya secara risiko sama saja. Aisyah dan Ummu Sulaim beresiko terbunuh dalam peperangan ini. Tapi ya qadarullah, Allah Azza wa Jalla menjaga Aisyah radhiyallahu anha, menjaga Ummu Sulaim, akhirnya mereka tidak sampai terbunuh dalam perang Uhud. Tapi peran mereka sangat cukup besar, sangat cukup dominan. Kenapa? Karena kehadiran mereka memberikan sumbangsih real terhadap perjuangan para mujahid di medan perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu Aisyah dan Ummu Sulaim. Di lain kesempatan, Ummu Sulaim kembali tampil itu bersama Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya adalah memberikan perawatan kepada para mujahid yang terluka. Bahkan tidak jarang yang sudah meninggal pun harus mengalami perawatan, setidaknya dirawat untuk dibawa pulang kembali ke kota Madinah. Itu dilakukan oleh Ummu Sulaim dan juga Fatimah. Dalam beberapa peperangan, mereka hadir untuk terlibat di dalam peperangan, tidak sebagai pasukan yang berada di garda terdepan, tetapi lebih kepada memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang terluka. Dan hal ini pun sangat besar pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Karena yang namanya perang menggunakan pedang, kemudian menggunakan tombak, menggunakan panah, itu ya sangat riskan dengan terluka. Entah sabetan, entah tusukan, entah jari putus, telinga kesabet, kepala bocor, dan macam-macam lain. Dan Ummu Sulaim setelah Fatimah tampil untuk memberikan perawatan demi perawatan kepada para mujahidin. Nanti jadi pasal, teman-teman, ketika kan kita tahu para mujahidin ini tidak semuanya punya hubungan nasab dengan Ummu Sulaim, dengan Fatimah radhiyallahu anha. Terus bagaimana cara merawat luka-luka mereka, sedangkan mereka adalah wanita yang bukan mahramnya, bukan saudaranya, bukan nasabnya. Tentunya kan ada yang namanya bukan mahram. Nah, itu bagaimana? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam konteks darurat, dalam konteks yang darurat itu keterdesakan, maka hal-hal yang dilarang dibolehkan. Dalam kaidah ushul fiqh itu ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurah, bahwa keterdesakan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Ya, Ummu Sulaim dan Fatimah memang bukan nasabnya sesama muslim yang terlibat di dalam perang Badar ataupun perang Uhud, tetapi karena kondisinya darurat, akhirnya tidak mungkin mengobati luka tanpa menyentuh, misalkan begitu, mengobati luka tanpa memegang, tanpa mengusap, ya mau tidak mau ini sebagai bagian dari kedaruratan yang tidak ada pilihan yang lain, opsi yang lain selain dilakukannya sentuhan atau pegangan atau perawatan yang intinya kulit ketemu kulit lah begitu. Maka dalam kondisi yang darurat hal itu dibenarkan dan dibolehkan. Maka samalah seperti rumusnya atau kasusnya ketika kita sakit dan diberikan perawatnya adalah seorang perempuan, yaitu masuk kategori darurat. Hal yang sangat tidak mungkin dihindari karena keterdesakan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Ummu Sulaim, Fatimah sebagai para perawat, Aisyah, Ummu Sulaim sebagai pembawa air pembawa geriba air, memberikan minum kepada pasukan kaum muslimin. Ada juga Ummu Imarah Nusaybah binti Ka'ab. Ini Nusaybah binti Ka'ab ini punya anak, dia namanya Imarah. Nusaybah binti Ka'ab ini tampil berbeda. Nusaybah binti Ka'ab ini sebetulnya awalnya adalah tim medis, tim pemberi air. Cuman saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW terdesak oleh pasukan Quraisy. Ini dalam perang Uhud. Jadi Nabi SAW terdesak dalam perang Uhud, kemudian tidak ada sahabat yang menjadi pelindung Nabi SAW. Karena pelindung Nabi satu demi satu sudah meninggal. Kan ada 11 orang yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya itu. Nabi itu dikelilingi oleh 11 orang sahabatnya. Nah, sahabat yang 13 orang ini satu persatu meninggal. Tinggal tersisa 2. Itu pun ya akhirnya membantu Nabi naik ke atas gunung Uhudnya. 2 orang ini membantu Nabi naik ke atas gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari serangan orang-orang Quraisy. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Nabi sedang dalam kondisi terdesak, tidak ada yang kemudian melindungi Nabi dalam artian yang 11 orang tadi karena sudah gugur satu persatu, maka Nusaybah binti Ka'ab tampil untuk maju ke medan perang dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hal ini dilakukan tentunya sebagai panggilan iman. Nabi tidak meminta tolong sama Nusaibah binti Ka'ab. Nabi pun tidak terpikir ada Nusaibah binti Ka'ab. Tapi ini seorang wanita, sekaligus seorang muslimah yang melihat kondisi nabinya terdesak. Maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana supaya nabinya bisa selamat. Hanya itu pikiran Nusaibah binti Ka'ab. Maka ketika beliau tahu Nabi sedang terdesak dan tidak ada pelindung yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nusaibah ambil pedang dan melawan siapapun musuh yang mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan keren ini. Sampai 13 luka bersarang di tubuhnya seorang Nusaibah binti Ka'ab. 13 luka. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini peran seorang Nusaibah yang over ya, over dalam artian yang positif tentunya, yang keluar dari batas yang semestinya. Kenapa ya? Karena memang tidak ada laki-laki yang lain, tidak ada sahabat yang lain yang bisa melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nusaibah binti Ka'ab tampil mengambil peran itu. Nah, ini sampai ada fikih dalam penjelasan para ulama. Jika ada hal yang sangat mendesak untuk maju ke medan perang, sekalipun tadinya memang tidak diperuntukkan untuk maju ke medan perang dalam artian garda terdepan, maka seorang wanita bisa mengangkat senjata dan melakukan jihad fisabilillah berada di garda terdepan. Kalau memang sangat tidak memungkinkan untuk diam, harus bergerak ya bergerak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini bagian dari yang yang harus dilakukan oleh para wanita dalam rangka berkontribusi terhadap jihad fisabilillah, berkontribusi terhadap agama Islam. Dari mulai Fatimah, dari mulai Aisyah, dari mulai Ummu Sulaim, dari mulai Nusaibah binti Ka'ab, sekalipun ini tindakannya tanpa rencana, karena intinya Nabi sedang butuh bantuan dan itu langsung otomatis terpikir untuk menyerang tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir macam-macam lagi, seorang Nusaibah binti Ka'ab. Dan ini peran-peran wanita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ruang-ruangnya agar mereka tetap mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bohong besar jika Islam intimidasi terhadap perempuan. Justru Islam mengangkat harkat derajat perempuan sampai pada level yang mulia seperti sekarang ini. Allah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, singkat cerita ini, ketika Nabi diserang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ini singkat ceritanya begitu, kemudian dipatahkan oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab dengan beberapa sahabat mampu memobilisasi pasukan sampai akhirnya mampu memukul mundur Khalid bin Walid. Kan posisi Nabi Muhammad dan kaum muslimin kan terkepung. Di belakang ada Khalid bin Walid, di depan ada pasukan Quraisy. Nah, ternyata dengan kemampuan sahabat yang sudah tanpa komando lagi, mereka tapi masih tetap komitmen membela dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab dan beberapa pasukan muslim mampu memukul mundur Khalid bin Walid. Dan orang-orang Quraisy karena melihat Khalid bin Walid sudah dipukul mundur, mereka pun kabur. Karena Khalid bin Walidnya sudah dipukul mundur, sudah patah serangan Khalid bin Walid dari belakang kaum muslimin itu, maka orang-orang Quraisy yang tadinya berada di depan kaum muslimin pun ikutan kabur. Sehingga orang-orang Mekah mundur dulu, dan kaum muslimin juga mundur, orang-orang Mekah juga mundur, sampai mereka dalam posisi yang masing-masing. Posisi kaum muslimin berada di pegunungan Uhud, posisi orang kafir juga di sebelahnya lah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika sudah dalam posisi yang masing-masing tadi, Nabi di pegunungan Uhud, kemudian orang-orang Quraisy berada di sebelahnya, mereka akhirnya mundur teratur, ya pelan namun pasti mundur teratur untuk kembali mengumpulkan kekuatan. Nah, ini Nabi sudah punya prediksi terkait dengan itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah nanti memukul mundur orang-orang Quraisy, ya, baik itu Khalid bin Walidnya ataupun pasukan Abu Sufyannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa beberapa jenazah yang menjadi korban dalam perang Uhud. Kemudian menguburkan para jenazah tersebut, para syuhada tersebut. Kemudian merapihkan barisan.
dan bersiap kembali untuk melakukan penyerangan. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan kenapa banyak para sejarawan yang meyakini bahwa perang Uhud itu nggak kalah-kalah amat, tetap menang-menang juga gitu. Buktinya bahwa Nabi setelah selesai memukul mundur orang-orang Quraisy, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan jenazah kaum muslimin. Kemudian Nabi langsung merapihkan barisan, mempersiapkan pasukan untuk melakukan pengejaran terhadap orang-orang Quraisy. Jadi ini sudah bagian dari rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada tujuan. Kenapa kok Nabi tidak langsung pulang saja ke Madinah dan istirahat? Tapi kok kenapa Nabi langsung menyiapkan pasukan kembali, menyiapkan merapihkan barisan kembali untuk melakukan pengejaran. Ini sengaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam rangka memberikan stigma yang kuat terhadap kaum muslimin, stigma yang baik terhadap kaum muslimin. Jangan sampai ada stigma yang underestimate terhadap kaum muslimin. Ini diantara poin kenapa Nabi harus merapihkan barisan, menyiapkan pasukan, supaya tidak timbul stigma negatif terhadap kaum muslimin. Dan ini penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting? Begini teman-teman yang Allah muliakan, bicara stigma terhadap kaum muslimin ini, itu menjadi prioritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan teman-teman cek, Nabi tidak pernah melakukan tindakan atau tidak pernah membuat keputusan yang tindakan atau keputusan itu kemudian menciderai agama Islam. Itu saya pastikan tidak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuka peluang untuk orang underestimate terhadap agama Islam. Sebisa mungkin tindakan Nabi, keputusan Nabi pasti sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, pasti selalu sesuai dengan nilai-nilai kehormatan. Kenapa? Dalam rangka menjaga stigma positif terhadap agama ini. Sebagai contoh misalkan, teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau membunuh orang-orang munafik. Nggak pernah mau. Kenapa tidak pernah membunuh orang-orang munafik? Karena Nabi khawatir nanti akan ada di mana orang-orang kemudian mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh umatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bertahan dengan kelakuan orang-orang munafik yang sedemikian mengesalkan begitu. Sudah kabur dari perang Uhud kan 300 orang, dalam perang Tabuk demikian juga macam-macam lah kelakuan, sudah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun kesel-keselnya dengan orang-orang munafik, tapi tidak mau membunuh mereka. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan diri. Kalau Umar sudah turun tangan kan berarti sudah akan selesai itu kalau Nabi iya kan. Tapi Nabi tidak mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kemudian ada stigma dari masyarakat di masa yang akan datang bahwa Nabi Allah Muhammad telah membunuh umat. Nabi tidak mau. Jadi betul-betul menjaga kehormatan, menjaga nama baik kaum muslimin atau agama Islam itu menjadi prioritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk membangun stigma ini. Nabi harus mampu membangun stigma dalam peperangan Uhud ini supaya tidak ada underestimate terhadap kaum muslimin. Kita kelas balik sedikit teman-teman. Perang Badar saja itu kaum muslimin menang secara mutlak. Tapi dikatain sama orang-orang Bani Qainuqa kan begitu. Kata Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi, alah, ente kan perang sama pasukan yang nggak ngerti perang. Ente melawan orang-orang yang tidak ngerti perang, tidak ngerti strategi perang. Coba kalau perang lawan kami, selesai kalian, disikat habis. Ini kan melecehkan kekuatan Islam, melecehkan izzah Islam, dan Nabi tidak suka. Makanya ada satu kasus di perang di pasar Bani Qainuqa, seorang muslimah diperlakukan secara intimidatif sampai ada yang terbunuh ya. Dari pihak kaum muslimin satu orang terbunuh gara-gara dikeroyok, maka Nabi langsung memutuskan perang melawan Bani Qainuqa. Jadi ini stigma yang harus kemudian Nabi jaga, izah yang kemudian harus Nabi pelihara, jangan sampai dinodai dan dicederai oleh siapapun atas dasar alasan apapun. Maka ketika perang Uhud, yang menangnya nggak terlalu telak begitu, walaupun mereka sudah kabur oleh pasukan Umar, oleh kaum muslimin sudah pada kabur orang-orang Quraisy, tapi kan masih ada rasa-rasa kalahnya. Perang Badar menang saja diomongin jelek, apalagi kalau dalam kondisi perang Uhud yang menang itu nggak telak.
masih ada suasana kalahnya. Tentu ucapan atau stigma masyarakat akan lebih menohok terhadap kaum muslimin. Maka Nabi harus bekerja keras bagaimana supaya stigma terhadap ajaran Islam, terhadap umat Islam tetap terjaga dan terpelihara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ikuti pasukan Quraisy. Gak tanggung-tanggung, ikutin pasukan Quraisy. Kenapa harus diikutin oleh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti mereka. Jika mereka menuntun kuda dan menaiki unta, berarti mereka akan pulang ke Mekah. Jadi teman-teman gini, kuda itu disimbolkan sebagai kesiapan orang berperang. Kalau unta itu simbol kesiapan orang untuk melakukan perjalanan jauh. Kalau kuda itu sudah identik dengan perangnya. Mungkin kalau sekarang itu udah pakai tank baja gitu, oh berarti ini mau perang. Gitu. Tapi kalau masih pakai mobil biasa, Avanza, oh ini mau jalan-jalan. Jadi konteksnya kayak gitulah. Kenapa kemudian kata Nabi, jika mereka menuntun kuda-kuda mereka dan mereka menaiki unta, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Biarkan kalau memang mereka mau pulang ke Mekah. Tapi jika mereka menaiki kuda dan menuntun unta, berarti mereka akan menyerang kota Madinah. Kabur tuh dari sini, dari Uhud. Mereka kabur menuju Madinah untuk menyerang kota Madinah. Kamu ikutin mereka, wahai Ali. Dan beberapa pasukan ikut di dalam ekspedisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Dan ini teman-teman, Masya Allah, Nabi begitu hafal bagaimana keadaan musuh ketika akan berperang. Maka Nabi tidak langsung to the point. Kalau mereka pulang ke Mekah, biarkan. Kalau mereka datang ke Madinah untuk menyerang, baru lawan atau perangi. Nabi nggak langsung begitu secara diksi. Ini Masya Allah. Nabi menggunakan suatu kebiasaan yang ini pasti dilakukan oleh orang yang mengalami sebuah peperangan. Menuntun kuda, naik unta, pulang. Menuntun unta, naik kuda, perang ini. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kapasitas seorang panglima perang yang luar biasa. Beliau memahami betul strategi itu strategi, kebiasaan itu kebiasaan yang terjadi ketika suasana peperangan terjadi. Nah, ini kan Masya Allah ini. Luar biasa. Dan ini ya itu tadi lah. Jadi bagian dari syarat seseorang itu jadi panglima perang, jadi harus paham tentang dunia strategi peperangan. Termasuk yang nanti ada yang namanya peperangan itu kan tipu-tipu. Nanti ada bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan pertarungan berikut. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, jika mereka ingin menyerang Madinah, maka aku akan berangkat mendatangi mereka dan memerangi mereka. Artinya sekalipun dalam perang Uhud banyak yang terluka, bahkan banyak yang jadi korban jiwa, tapi kalau orang-orang Quraisy ingin menghancurkan kota Madinah, separah apapun luka yang dialami Nabi, gak ada urusan. Nabi akan membela kesucian kota Madinah, akan membela kehormatan kota Madinah, akan menyerang orang-orang Quraisy sebelum mereka menyerang kota Madinah. Itu sumpahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata teman-teman, hasil dari observasi seorang Ali, ternyata orang-orang Mekah naik onta, nuntun kuda. Jadi ini saya salah tulis ini, menaiki unta dan menuntun kuda. Jadi bukan menuntun unta, ini naik unta, nuntun unta, salah. Harusnya menaiki unta dan menuntun kuda. Berarti mau pulang ke Mekah kalau begitu. Maka Ali segera mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi orang-orang Quraisy. Rasul, mereka naik unta, nuntun kuda, pulang ke Mekah, berarti aman kalau begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu buru-buru untuk untuk mengejar orang-orang Quraisy. Jadi ya sudahlah, kalau mau pulang ke Mekah ya pulang sajalah. Itu lebih bagus daripada menghancurkan atau memerangi kota Madinah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu yang terlihat oleh Ali bin Abi Thalib dan sudah dilaporkan oleh Ali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas ini adalah rencananya orang-orang Quraisy atau bagian dari strateginya orang-orang Quraisy untuk membuat sebuah kamuflase atau
tipu-tipu lah gitu ya, kamuflase. Ternyata ada laporan baru. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an juga ditugaskan oleh Nabi untuk mengawasi pasukan Quraisy. Sekalipun mereka sudah sampai di kota Mekah, itu tetap pengawasan tetap Nabi lakukan, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi Ali bin Abi Thalib ketika melihat mereka menuntun kuda menaiki unta, artinya mereka pulang ke Mekah, bukan berarti orang-orang Quraisy ini berhenti untuk menyerang kota Madinah atau langsung istirahat, tidak mau menyerang lagi kota Madinah. Ini belum tentu. Makanya Nabi tetap membuat persiapan, membuat opsi-opsi yang lain. Ali bin Abi Thalib sudah menunaikan tugasnya dengan baik, dan memang betul orang-orang ini pergi kembali ke kota Mekah. Tapi Nabi juga menyiapkan informan yang lain dalam kurung Abdullah bin Abbas untuk memastikan ada rencana baru nggak dari orang-orang Quraisy. Nah, ini bisa jadi juga strateginya orang-orang Quraisy pulang dulu ke Mekah supaya Nabi lengah, supaya Nabi tidak waspada, baru nanti melakukan penyerangan terhadap kota Madinah. Kan bisa jadi begitu format orang-orang Quraisy. Maka Nabi menyiapkan sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Karena memang bapaknya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib kan masih jadi orang Mekah. Dan Abbas ini menjadi di antara intel atau mata-matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Makanya perang Uhud ini kan awalnya informasi yang cukup matang dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Tentu kehadiran Abdullah bin Abbas di kota Mekah relatif aman. Kenapa? Karena ada bapaknya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib sebagai pemberi suaka, atau setidaknya beliau anak orang yang dihormatilah oleh orang-orang Mekah saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Abdullah bin Abbas mengawasi pasukan Quraisy yang ada di Mekah, kemudian Abu Sufyan nih, di antara dialog yang didengar oleh Abdullah bin Abbas, kata Abu Sufyan begini, Muhammad belum berhasil kalian bunuh, dan tidak pula kalian mampu membawa gadis-gadis tawanan. Buruk sekali apa yang kalian lakukan. Nah, ucapan ini Abu Sufyan ucapkan atau ungkapkan di hadapan orang-orang Quraisy. Dan itu menohok egonya orang-orang Quraisy. Muhammad belum berhasil kalian bunuh, kita belum dapat tawanan gadis-gadis tawanan, maaf. Kemudian diburuk sekali apa yang kalian lakukan, kata Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya terbakarlah kembali semangat orang-orang Quraisy untuk melakukan kembali perlawanan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kemudian muncul gerakan kembali untuk menyerang kota Madinah. Gerakan kembali untuk menyerang kota Madinah. Jadi ini pasca Uhud, setelah mereka kembali ke kota Mekah, mereka berangkat lagi menuju kota Madinah untuk melakukan penyerangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti tidak sampai di kota Madinah. Ada satu tempat namanya Hamraul Asad. Dan teman-teman yang Allah muliakan, Nabi sudah dapat informasi dari Abdullah bin Abbas adanya gerakan orang-orang Quraisy untuk melakukan penyerangan terhadap kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan jihad fisabilillah di kota Madinah. Saat itu kaum muslimin sudah ada di kota Madinah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumandangkan seruan jihad. Tapi dengan catatan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terlibat dalam ekspedisi ini atau dalam keberangkatan ini adalah mereka yang terlibat di dalam perang Uhud saja. Yang tidak ikut dalam perang Uhud tidak boleh turut serta di dalam pasukan ini. Kenapa Nabi harus punya statement demikian? Begini teman-teman. Orang-orang munafik ketika Nabi datang dari perang Uhud, mereka ya galau-gelagapan gitu. Antara malu, antara takut, antara bahagia karena tidak ikut serta, tuh campur aduk. Kenapa bahagia? Karena mereka selamat dari kematian. Itulah pikiran orang-orang munafik. Mereka malu ya, karena malu yang lain pada berangkat, mereka malah pulang lagi gitu ya. Mereka juga takut ada hukuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Campur aduk. Dan di antara mereka beberapa ada yang ingin menebus kesalahan dengan turut serta dalam pasukan Hamraul Asad. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Ini untuk menjaga orisinalitas ketaatan orang-orang yang ikut dalam perang Uhud. Artinya mereka lah yang ikut dalam perang Uhud yang masuk kategori orang-orang yang taat, orang-orang yang loyal, orang-orang yang siap kembali melakukan gerakan jihad
tanpa orang-orang munafik di dalam. Karena kalau ada orang-orang munafik di dalamnya, tentunya gerakannya tentu akan lagi berbeda. Alih-alih tanpa munafik saja, kaum muslimin sempat melakukan ketidaktaatan. Tapi ini kan sekali lagi, kalau konteksnya orang-orang mukmin yang turun dari Bukit Rumah atau Bukit Ain-Ain ini tetap sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi Allah sudah memaafkan mereka. Dan mereka tidak dihukumi munafik. Yang turun itu dari Bukit Rumah itu tidak dihukumi sebagai orang-orang munafik. Mereka salah dan diiyahkan salahnya oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka tidak sampai dibiarkan oleh Allah, tetap dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang-orang munafik yang pulang ketika mau berangkat ke Uhud itu baru yang kena pasal. Makanya untuk menjaga originalitas pasukan ini, maka Nabi melarang selain yang terus serta dalam perang Uhud tidak boleh ikut serta dalam ekspedisi ini, dalam gerakan ini, dalam pasukan ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan ini perlu Nabi SAW tegaskan. Kenapa? Karena ada beberapa orang munafik yang pengen menebus kesalahan. Ini kayaknya kalau perang yang sekarang ini nggak akan perang. Ikut aja gitu. Supaya menghilangkan stigma kalau saya ini munafik. Gitu. Dan itu Nabi tahu. Makanya Nabi betul-betul menjaga originalitas pasukan yang terlibat di dalam Hamrul Asad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, semua yang ikut serta dalam perang Uhud itu menyambut dengan gembira seruan jihad ini. Ini beda. Padahal jihad itu kan tentunya resikonya mati. Ini orang-orang yang pulang dari Uhud, padahal luka-luka mereka belum sembuh, stamina mereka belum pulih benar, kemudian rasa hati mereka juga masih belum terobati karena tidak sedahsyat perang Badar, kemenangan yang mereka raih itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dengan kumandang jihad setelah pulang dari Uhud dan sudah sampai di Madinah lagi, kemudian ada seruan jihad lagi, pasukan Uhud betul-betul gembira. Kenapa? Mereka bisa menutupi penyesalan mereka. Mereka bisa mengobati penyesalan mereka. Itu harapan mereka. Wah, ini kalau begini ceritanya dimaksimalkan ini. Ketaatannya dimaksimalkan kan gitu ya. Jadi kalau satu peperangan kemudian atau satu event lah kita kayaknya kurang maksimal, selesai event kan merasa menyesal dan kita berharap bahwa event ini diulang gitu. Nah, itu yang dialami oleh pasukan Uhud. Mereka ikut dalam perang Uhud tapi merasa tidak maksimal dalam perang Uhud ini, terutama dalam pencapaian, maka mereka berharap bahwa ini bisa diulang. Dan ternyata seruan jihad dikumandangkan pas pulang dari Uhud. Artinya sudah beberapa hari di kota Madinah, mereka sudah sampai di kota Madinah, mereka kembali diserukan untuk berjihad. Makanya disambut dengan sangat gembira. Minimal untuk mengobati penyesalan yang mereka alami. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ada dua orang dari kalangan Bani Ashal, dua orang saudara dari kalangan Bani Ashal ini juga sama pasukan Uhud. Dua orang ini dalam kondisi yang sangat parah, sakit lukanya. Dalam perang Uhud ini mereka mengalami luka yang cukup parah. Jadi dua-duanya kena luka parah, walaupun ada yang satu yang lebih parah. Jadi dua-duanya parah sebetulnya, cuma yang satu lebih parah daripada yang satunya lagi. Kemudian mereka tidak punya kendaraan, sama sekali nggak punya kendaraan, entah itu kuda ataupun unta. Jadi harus jalan kaki nanti kalau ikut perang. Nah, ketika seruan jihad dikumandangkan dan dua orang ini sangat bahagia, walaupun sakit parah dan mereka tidak punya tunggangan, tapi mereka happy. Ini Masya Allah ya. Makanya mereka bilang ke salah satu saudaranya, apakah kita akan melewatkan peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun kita ini dua orang yang terluka dan tidak punya tunggangan. Tapi akhirnya dua orang ini teman-teman ya, Masya Allah, itu dua orang ini tetap berangkat sekalipun terluka parah, sekalipun tidak punya tunggangan. Bahkan teman-teman, satu saudaranya yang sangat sakit parah, yang lukanya sangat parah, itu ketika satu orang ini yang sakit parah ini tidak bisa berjalan dengan normal, maka digendong oleh saudaranya yang lain yang sama-sama sakit parah. Teman-teman bisa bayangkan betapa semangat para sahabat sampai di level itu. Dua orang, dua-duanya parah sakitnya, dua-duanya nggak punya tunggangan, yang satu malah lebih parah daripada yang satunya lagi. Nah, ketika jalan yang satu lemah gitu, yang satu tidak bisa melanjutkan jalan kakinya, maka digendong oleh saudaranya yang lain. Masya Allah. Sesemangat itu dan sehebat itu kontribusi kaum muslimin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini bagian dari ekspresi kecintaan kepada Nabi. Karena tidak mungkin ada yang mampu menggerakkan hati orang-orang, hati manusia sampai pada level seperti ini kecuali karena cinta dan iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena kalau baca apa yang mereka lakukan itu sepertinya sesuatu yang sangat unlogic, sesuatu yang sangat tidak rasional, sesuatu yang sangat tidak realistis. Tapi itu fakta, itu fakta. Fakta dan bukan cerita fiksi. Ini nyata, dan ini lahir daripada komitmen keimanan dan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa itu tidak mungkin ada loyalitas sehebat ini. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Nah ini kembali ke stigma. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Hamrul Asad, Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tahu orang-orang Quraisy akan menyerang kota Madinah, maka Nabi langsung berangkat. Ini biasa ya, jadi Nabi itu harus curi-curian start supaya kaum muslimin selalu sampai lebih dulu. Ceritanya begitu. Jadi jangan sampai orang-orang Quraisy terlampau dekat dengan kota Madinah sehingga berdampak pada penyerbuan atau pengepungan kota Madinah. Bagaimana caranya supaya Nabi bisa menghalau orang-orang Quraisy supaya tidak melewati batas maksimumnya lah. Batas maksimumnya supaya mereka tertahan di batas minimum mereka supaya tidak sampai mendekati kota Madinah. Itu supaya menjaga tadilah kota Madinah dari pengepungan atau dari serangan manjanik atau apalah yang bisa merusak kota Madinah secara infrastruktur ataupun orang-orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bertahan di Hamrul Asad dan tidak jauh dari situ ada pasukan Quraisy. Ya mungkin relatif dekat walaupun tetap masih jauh. Relatif dekat. Dekat itu maksud dekat itu ketika Nabi menyalakan api unggun itu orang-orang Quraisy bisa melihat nyalanya api unggun. Tapi dibilang jauh dibilang jauh maksudnya mereka masih bisa melihat nyala api unggun. Tapi dibilang dekat mereka tidak bisa melihat pasti berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Sejarak itu. Berapa meternya tidak dijelaskan oleh para ulama sejarah. Tapi intinya ketika dibilang jauh, orang-orang Quraisy masih bisa melihat kok api unggun yang dinyalakan oleh Nabi. Tapi kalau dibilang dekat, mereka sama sekali tidak bisa menghitung person to person orang yang ikut perang dalam perang Hamrul Asad. Orang yang ikut bersama pasukan Nabi ini, orang yang ikut bersama Nabi ini tidak bisa dihitung oleh orang-orang Quraisy. Berapa banyaknya, berapa jumlahnya. Cuman mereka taunya nyala api unggun saja itu nanti. Nah, teman-teman yang Allah melihatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu jarak orang-orang Quraisy tidak bisa menghitung jumlahnya kaum muslimin. Nabi tahu itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu malam mengumpulkan para sahabat. Kemudian kata Nabi, buat api unggun. Dan api unggunnya harus banyak. Ini Masya Allah. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalimat ini, bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuat api unggun, tapi api unggunnya dibikin banyak. Dan disebar di beberapa titik. Ini untuk membangun frame di kalangan Quraisy bahwa pasukan kaum muslimin banyak, berlipat-lipat banyak. Dan ini bagian dari strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang asumsinya gini, misalkan teman-teman, jika satu api unggun saja itu bisa dikelilingi oleh 50 orang misalkan, maka kali 500, misalkan begitu. Umumnya lah misalkan api unggun bisa dikelilingi oleh berapa puluh orang kali 500 api unggun, maka hitung-hitungan Abu Sufyan kan matematis. Wah, ini berarti sekian. Oh, berarti banyak nih gitu lah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membuat api unggun yang banyak, bukan membawa pasukan yang banyak, karena jumlah pasukan Nabi di Hamrul Asad adalah sejumlah pasukan perang Uhud yang sudah dipotong atau dikurangi orang-orang yang syahid. Berarti ya sekitar 700-600-an lebih. Artinya tidak berlipat-lipat pasukannya, tetap sama saja. Cuma Nabi menggunakan strategi, menggunakan kesempatan di mana orang-orang Quraisy tidak bisa menggunakan peluang di mana orang-orang Quraisy karena tidak bisa menghitung jumlah kaum muslimin, mereka hanya bisa melihat api unggun yang dinyalakan oleh kaum muslimin, maka Nabi menggunakan rencana tersebut. Malam pertama api unggun dibikin banyak. 500 api unggun, teman-teman. Jadi ini kalau dilihat dari jauh, kelihatannya sangat banyak kaum muslimin.
Karena yang dilihat api unggun sampai 500 posisi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika malam hari itu ada seorang Quraisy lah begitu, namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepada Ma'bad, ya, selamat datang di agama Islam, selamat menjadi saudara sesama Muslim, dan kamu kembali lagi kepada Abu Sufyan dan supaya memperdaya Abu Sufyan, supaya menipu dalam tanda petik Abu Sufyan. Dan ini sekali lagi teman-teman, dalam dunia perang, al-harbu hiyal khid'ah, perang itu adalah isinya tipu-tipu atau strategi-strategi terkait dengan tipu menipu, itu masih dibenarkan. Kenapa? Karena ya harus ada strategi. Bagaimana jumlah yang sedikit dianggap banyak. Bagaimana logistik yang sedikit dianggap berlimpah. Bagaimana senjata yang sedikit dianggap banyak dan modern, misalkan begitu. Ini bagian dari strategi perang untuk mengecilkan nyali musuh. Mengecilkan nyali musuh. Nah, teman-teman, Allah muliakan, Ma'bad bin Abi Ma'bad kan nggak ketahuan masuk Islam. Karena baru Abu Sufyan masih mengenal Ma'bad sebagai seorang musyrik. Jadi ketika Ma'bad ditugaskan oleh Nabi, kamu harus memperdaya Abu Sufyan. Itu perkara yang mudah bagi Ma'bad. Kenapa? Karena Ma'bad masih dihukumi musyrik oleh Abu Sufyan, padahal sebetulnya sudah muslim. Dan ini peluang supaya Ma'bad bisa mempengaruhi Abu Sufyan tanpa harus terancam jiwa. Wah, keren. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena perang adalah tipu daya, ya maka Ma'bad diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdaya seorang Abu Sufyan. Ketika Ma'bad pulang di malam hari itu, ketemu dengan Abu Sufyan langsung nanya, apa yang ada di belakangmu, wahai Ma'bad? Maka dijawab oleh Ma'bad, Muhammad dan para sahabat. Kata Ma'bad masih, mereka berambisi untuk menghabisi kalian. Mereka keluar dengan jumlah yang belum pernah sebanyak itu. Para sahabat yang turut serta dalam perang Uhud merasa menyesal. Ini kalimatnya saya koreksi. Para sahabatnya yang tidak turut serta dalam perang Badar itu merasa menyesal. Dan sekarang mereka bergabung di dalam pasukan. Jadi orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar, atau maaf, betul, tidak ikut dalam perang Uhud, betul ya, tidak turut serta ini. Para sahabatnya yang tidak turut serta, ada kalimat tidak turut serta dalam perang Uhud, mereka menyesal. Jadi tadinya 700 itu yang ikut perang Uhud. Nah, ini yang di kota Madinah yang tidak ikut perang Uhud itu merasa menyesal dan mereka masuk bergabung dengan pasukan ini. Ini berarti jumlahnya fantastis lah begitu. Sudah kelihatan oleh Abu Sufyan ada 50 api unggun yang dinyalakan, 500 api unggun yang dinyalakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asumsinya banyak di pasukan. Ternyata dikuatkan oleh Ma'bad. Jadi persepsi seorang Abu Sufyan bahwa pasukan Nabi Muhammad itu banyak dikuatkan oleh Ma'bad dengan kalimat mereka berambisi untuk menghabisi kalian. Ma'bad ini beringas nih kaum muslimin, siap untuk menghabisi orang-orang Quraisy. Yang kedua, mereka keluar dengan jumlah yang belum pernah sebanyak itu. Kalimat ini kan bukan kalimat bohong, tapi ini kalimat diplomasi saja kan. Ma'bad tidak bilang begini, mereka datang dengan 1 juta pasukan, nggak begitu. Karena kalau bilang 1 juta tentunya bohong. Tapi Ma'bad menggunakan kalimat yang rapi dan cantik. Kata Ma'bad, mereka keluar dengan jumlah yang belum pernah sebanyak itu. Karena dibandingkan dengan perang Badar, ya ini perang Uhud lebih banyak pasukannya, teman-teman. jadi tidak berbohong. Ini bagian dari diplomasi saja. Namanya apa? Tauriah, istilahnya itu tauriah. Tauriah itu berdiplomasi menggunakan diksi yang apa namanya, yang mirip-mirip berbohong tapi tidak berbohong, cuma mirip-mirip saja. Ya diplomasi lah begitu. Sampai kata Ma'bad itu para sahabatnya yang tidak terus serta dalam perang Uhud sekarang gabung di pasukan ini. Itulah gambarannya. Padahal ya ini memang agak berbohong. Karena yang tidak ikut serta dalam Uhud malah dilarang kan sebetulnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Sufyan nanya, kata Abu Sufyan, terus pendapat ente gimana? Kata Ma'bad, saya berpendapat Abu Sufyan, mendingan kalian pergi deh dari sini. Sebelum barisan bagian depannya Muhammad, pasukan Muhammad, barisan bagian depannya pasukan Muhammad
muncul di balik bukit ini. Mending kalian pulang deh. Pulang. Teman-teman yang Allah muliakan, itu komentar yang disampaikan oleh Ma'bad ketika Abu Sufyan nanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Ma'bad, pulang aja, pulang. Maka Abu Sufyan menjawab, kata Abu Sufyan, demi Allah, kami telah menyiapkan suatu serangan untuk menumpas habis mereka dalam kurung kaum muslimin. Maka dijawab oleh Ma'bad, sungguh aku melarangmu untuk melakukan hal itu, wahai Abu Sufyan. Demi Allah, apa yang aku lihat membuatku melantunkan syair tentang mereka. Kata Abu Sufyan, syair seperti apa? Ma'bad menjawab, nah ini syairnya yang di samping kiri. Kata Ma'bad, hewan tungganganku nyaris menggeram karena suara-suara. Ketika bumi mengalir dengan kuda-kuda yang pendek rambutnya berkelompok-kelompok. Kuda-kuda itu lari dengan singa-singa mulia yang tidak pernah kehilangan nyali. Di medan pertempuran, tidak pengecut dan tanpa senjata. Aku terus berlari karena aku sangka bumi telah meleleh ketika mereka muncul dengan pemimpin yang pantang mundur. Katakanlah, celaka Ibnu Harb, maksudnya Abu Sufyan. Celaka Ibnu Harb jika bertemu dengan kalian. Jika lembah bergetar dengan gerombolan manusia, aku ingatkan kepada penduduk Mekah yang berlaku nekat. Kepada siapa saja yang masih memiliki jasmani dan akal, dari pasukan Ahmad yang persenjataannya tidak ada yang tumpul. Peringatan yang kugambarkan ini bukanlah omong kosong belaka. Tapi ini sayangnya pakai bahasa Arab tentunya. Dan kata kurang lebih terjemahnya sebetulnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih As-Shalabi, ya. Syekh As-Shalabi, Muhammad As-Shalabi, di dalam bukunya Ghazwatul Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, mendengar syair Ma'bad seperti itu membuat nyali Abu Sufyan ciut. Dan ini memang targetnya. Targetnya Nabi memang membuat Abu Sufyan ciut nyali. Akhirnya Abu Sufyan mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah menggertak Nabi, teman-teman. Jadi Abu Sufyan sekarang kan sudah Muslim ya, radhiyallahu anhu, itu ngirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya menggertak. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran. Nanti silakan dibuka di dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah surah Ali Imran ayat ke 171 sampai 175. Di ayat di surah Ali Imran ini ada kalimat ini, teman-teman. Intinya bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu kemudian mengirim surat kepada Nabi yang isinya begini. Sesungguhnya itu ada di Ali Imran 173-nya. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ini kalimat Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan menggertak Nabi, orang-orang Mekah bersiap menghabisi kalian. Kalau kalian melawan, kalian hancur lebur. Maka takutlah kalian kepada mereka. Dalam kurung kepada orang-orang Quraisy, kata Abu Sufyan. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang sederhana. Kata Nabi, hasbunallah. Hasbunallah. Ya, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, dan seterusnya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, gertakan model begini mah gak ngaruh, gak ngepek. Model begini menggertak gak ngaruh, gak ngepek. Dan Nabi tetap bertahan, teman-teman. Maka ketika Abu Sufyan tidak melihat gerakan Nabi pulang ke kota Madinah dengan surat yang dikirim oleh Abu Sufyan, artinya dengan gertakan Abu Sufyan, kok Nabi tidak pergi atau tidak beranjak meninggalkan Hamraul Asad, maka Abu Sufyan sudah tahu bahwa ini nggak mungkin dilanjutkan. Jadi gertakan Abu Sufyan gagal, teman-teman. Sehingga Abu Sufyan, wah, ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diganggu-gugat. Ternyata seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbang ditakut-takutin, tinggal jawab saja hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, selesai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini bagian dari strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya izah kaum muslimin tetap dimiliki, kehormatan kaum muslimin tetap dimiliki. Kenapa? Mau tidak mau, Nabi harus mengakui bahwa perang Uhud ini tetap menyisakan luka bagi kaum muslimin. Menyisakan luka bagi kaum muslimin dan menyisakan sindiran atau ucapan-ucapan menohok dari orang-orang Arab secara umum. Dengan kisah yang terjadi dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin hampir mengalami kekalahan yang sangat telak.
Dan ini perlu diobati oleh Nabi. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Adalah dengan melanjutkan persiapan untuk menyerang kembali kalau ada serangan dari kota Mekah. Nabi sudah mempersiapkan pasukan, ya pasukan Uhud, untuk merebut kembali kehormatan, merebut kembali kepercayaan dirinya kaum muslimin. Dan berhasil, teman-teman, di mana Abu Sufyan akhirnya memilih mundur, tidak sampai berperang, mereka mundur pulang teratur ke kota Mekah. Dan itu menyisakan kemenangan yang wah di hati kaum muslim. Jadi orang-orang Islam itu ketika tahu Abu Sufyan kabur, Abu Sufyan pulang, tidak melanjutkan keinginannya untuk memerangi kaum muslimin, mereka akhirnya kan kembali ke kota Madinah dalam keadaan bangga, dalam keadaan penuh dengan kehormatan, dengan kepulangan yang sangat menggembirakan. Kenapa? Mereka membuktikan bahwa Abu Sufyan dan pasukan Mekah tidak punya nyali sedikit. Buktinya, mereka tidak lagi berani melakukan perlawanan terhadap kaum muslim. Faktanya mereka pulang. Itu jadi Hamrul Asad ini menjadi pelipur lara, pengobat kekalahan, pengobat kekecewaan kaum muslimin pada perang. Jadi Hamrul Asad adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kehormatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin pasca perang Uhud. Sehingga para ulama memandangnya bahwa perang Uhud nggak kalah-kalah amat. Toh ditutup dengan Hamrul Asad. Karena dalam Hamrul Asad jelas kaum muslimin berada dalam izzah, dalam kehormatan yang sangat tinggi. Kurang lebih begitulah. Ini kenapa pentingnya ada Hamrul Asad dan kenapa harus dijelaskan adanya Hamrul Asad. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW pulang. Tapi ada beberapa yang ditawan oleh Nabi SAW, kemudian ketangkap oleh Nabi dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Badar, orang ini ditangkap dan dibebaskan oleh Nabi, ketangkap lagi dalam perang Uhud. Nabi belum membuat perhitungan nih dengan orang ini. Makanya Nabi bikin perhitungan, namanya Abu Izzah al-Jumah, seorang penyair yang tadinya tawanan perang Badar, kemudian dibebaskan dan ketangkap lagi dalam perang Uhud. Jadi ditawan lagi dalam perang Uhud. Dan ketika dia dibebaskan dari perang Badar, Abu Izzah al-Jumah ini berjanji tidak akan terlibat lagi dalam penyerangan kaum muslimin. Ternyata ada di perang Uhud, berarti kan udah bohong. Sudah bohong. Maka akhirnya Abu Izzah al-Jumahi ini ditangkap lagi oleh kaum muslimin, ditawan lagi oleh kaum muslimin dan divonis hukuman mati. Vonisnya hukuman mati. Ketika sudah ditangkap atau ditawan dalam perang Uhud, Abu Izzah ini memelas kepada Nabi, bebaskan saya ya Rasulullah, bebaskan saya. Maka Nabi SAW menjawab, tidak demi Allah, kamu tidak akan lagi bisa membasuh kedua pipimu di Mekah setelahnya. Ini kan bahasa kiasan. Kamu tidak akan lagi membasuh kedua pipimu di Mekah setelahnya. Dan tidak akan aku biarkan engkau mengucapkan, dan tidak akan aku biarkan, ada kalimat yang hilang, dan tidak akan aku biarkan engkau mengucapkan aku telah menipu Muhammad 2 kali. Jadi ini supaya tidak ada omongan dari Abu Izzah al-Jumahi bahwa saya sudah menipu Muhammad 2 kali. Maka Nabi SAW memerintahkan Zubair bin Awam untuk memenggal kepala Abu Izzah al-Jumahi. Sampai kata Nabi, setelah Abu Izzah mati, kata Nabi, seorang mukmin tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama. Jadi ini kalimat ini populer, akhirnya menjadi pesan penting kepada kaum muslimin bahwa jangan sampai terjebak dengan kesalahan yang sama. Nabi telah membebaskan Abu Izzah al-Jumahi dan percaya kepada Abu Izzah al-Jumahi bahwa dia tidak akan memerangi kaum muslimin. Ternyata janji Abu Izzah tinggal janji. Dia hadir dalam perang Uhud, ditawan, hukum bunuh. Selesai. Karena itu memang bagian dari konsekuensi atas ketidaktepatan seorang Abu Izzah dalam memenuhi janji. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sikap Abu Sufyan tadi selingan, sikap Abu Sufyan dan pasukan Quraisy akhirnya memilih kembali ke Mekah tanpa melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Ini kan bikin malu. Ini bikin malu double. Jadi perang Badar kalah, perang Uhud pengecut. Jadi ini malunya double, ini sudah kalah dalam perang Badar habis babak belur, perang Uhud juga nggak menang-menang amat, giliran Hamrul Asad kelihatan orang Mekah itu pengecut luar biasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Akhirnya kaum muslimin ketika pulang ke kota Madinah, tadi saya singgung di awal, itu mampu mengembalikan semangat dan kehormatan kaum muslimin pasca perang Uhud. Apa yang terjadi dalam Hamrul Asad mampu membungkam mereka yang gembira dengan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud dan memupus kemenangan dan kebahagiaan pasukan Quraisy. Itu betul-betul pasukan Quraisy ketika pulang ke Mekah kicep semua gitu. Ya, emang nasib kalah ini. Perang Badar kalah, perang Uhud nggak menang-menang amat. Sekarang habis kita dikata-katain sama orang-orang Arab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kondisi di Madinah terjadi pergolakan dalam sekam. Jadi ada pergolakan, ada api dalam sekam. Hati-hati yang mendengki merasakan sempitnya hidup di Madinah, terutama orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk membalas semua sakit hati mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kota Madinah setelah kemenangan dalam Hamrul Asad itu bergejolak. Terus bergejolak. Dan gejolak demi gejolak ini harus Nabi selesaikan. Supaya tidak berpanjang-panjang urusan. Dan Nabi harus punya ketegasan untuk menyelesaikan gejolak yang ada di kota Madinah. Banyak hati yang mendengki. Ada munafik di situ. Ada Yahudi di situ. Dan mereka berdua bersepakat untuk merongrong Nabi dari dalam. Orang-orang Quraisy dari luar, kalau mereka merongrong Nabi dari dalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup ini, hikmah dalam Hamrul Asad, pada akhirnya kehadiran Hamrul Asad supaya kesan akhir bagi orang yang terlibat di dalam perang Uhud adalah kemenangan, bukan kekalahan. Jadi ketika orang-orang yang ikut perang Uhud itu merasa, aduh kalah nih, nah itu terobati full dalam Hamrul Asad, dan kesan terakhirnya tetap menang. Kesan terakhirnya, bukan terakhir perangnya dalam konteks Makkah, tapi kesan terakhir itu menghilangkan duka Uhud dan diisi dengan kegembiraan Hamrul Asad. Keberanian dan kemampuan menghilangkan rasa takut dan lemah merupakan peluang untuk memenangkan peperangan. Jadi Nabi harus memastikan keberanian kaum muslimin dan kemampuan kaum muslimin untuk menghilangkan rasa takut dan lemah. Ketika digertak oleh Abu Sufyan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selesai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kekalahan adalah ujian. Tidak usah larut dalam kesedihan, karena Nabi sedang melatih masyarakat muslim saat itu bahwa biasa saja mensikapi kekalahan. Karena urusan menang atau kalah bukan urusan kita, tapi urusan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kemenangan, Allah pula yang memberikan kekalahan. Jadi santuy saja. Dan Nabi sudah mengajarkan seperti apa menang, bagaimana dalam perang Badar dirasakan oleh kaum muslimin, dan seperti apa kalah seperti dalam perang Uhud, dan kembali menang seperti dalam Hamrul Asad. Pentingnya perang urat saraf dalam strategi, dalam mengatur strategi yang jitu agar peluang kemenangan semakin terbuka lebar. Jadi ya sekali lagi memang perang itu harus banyak strategi, banyak khid'ah lah, banyak hal-hal yang sifatnya kamuflase, sifatnya yang diplomasi, itu perlu. Karena kalau dalam peperangan terlalu jujur, bahaya. Makanya boleh berbohong ketika ditanya oleh musuh tentang jumlah pasukan, tentang logistik, tentang senjata, itu kita boleh berbohong. Jika ada orang Islam tertangkap oleh pasukan musuh dan dipaksa menyebutkan kualitas dan kuantitas kaum muslimin, maka boleh berbohong. Hatta meregang nyawa sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, kecerdasan dalam mengatur strategi sangat dibutuhkan. Jadi pemimpin harus cerdas. Dan Nabi sudah buktikan itu. Pemimpin memang harus cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu, Ustaz Irfan, silakan. Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya pada kajian malam ini ya. Masya Allah. Ya artinya memang selama ini yang ya maksudnya dari cara awam ya, kita memahaminya itu kan perang itu berhenti di Uhud, selesai, kaum muslimin banyak yang meninggal dengan 70 pasukannya, terjadi ketidaktaatan dalam mematuhi perintah, misalnya terbunuhnya paman Nabi dan lain sebagainya kan dengan cara-cara yang tidak wajar, tapi maksudnya selama ini yang terbangun ya kalah ya gitu. Tapi memang dengan penjelasan sesi Hamrul Asad ini ya Masya Allah ya, artinya memang di situ Rasulullah bisa membangun ya dengan kekalahan itu langsung
nggak perlu berlama-lama, langsung bersiap siaga, meskipun memang ya kesalahan itu kesedihan itu pasti tetap ada ya dengan banyaknya korban, tapi kita tetap harus optimis dan langsung ibaratnya kekuatannya tuh nggak langsung lemas ataupun langsung benar-benar dibuntutin sampai Mekah ataupun antisipasi dan sebagainya, Masya Allah. Tapi kita masuk ke si diskusi ya, mungkin teman-teman yang ingin menanyakan dipersilakan. Mungkin satu yang ingin saya tanyakan terkait di awal terkait masalah peran wanita. Maksudnya memang sekarang kan lagi kaum liberal, feminis dan sebagainya itu memang mendiskreditkan lah secara pemahaman umat Islam ya, yang artinya wanita tidak mendapatkan haknya yang pas lah sekarang. Bahkan kan yang sekarang lagi rame itu kan lepas tanggung jawab ya untuk mempunyai anak ya, child free segala macam, Masya Allah ya. Mungkin bisa dibahas lagi bagaimana maksudnya untuk mengcounter ya cara paham-paham feminisme segala macam itu, Ustaz. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, liberal itu punya satu keunggulan bahwa mereka tampil dengan logika dan hampir mendekati filsafat. Misalkan feminismenya, kesetaraan gendernya, itu mereka gunakan teori filsafat. Dan data-data yang mereka punya ya biasanya terhadap data-data yang terjadi dalam konteks agama Kristen. Karena dalam agama Kristen memang peran perempuan sangat dibatasi, bahkan tidak memiliki hak-hak di dalam beragama. Karena dianggapnya kan sebagai pembawa dosa. Dalam cerita-cerita Bible itu posisi perempuan itu pasti diposisikan sebagai para pendosa. Karena yang menyebabkan Adam melakukan dosa adalah kaum Hawa atau perempuan. Dan itu tentu berbeda cara pandangnya dengan umat Islam. Umat Islam memahami perempuan sebagai makhluk yang mulia, sama seperti laki-laki yang mulia. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Azza wa Jalla dengan sangat seimbang menempatkan laki-laki dan perempuan. Di surat Al-Ahzab ayat 35 itu kata Allah Azza wa Jalla, Innal muslimina wal muslimat. Digabungkan antara muslim laki-laki dengan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Ini bagian dari sikap dari Allah Azza wa Jalla terhadap para wanita, bahwa ada kesetaraan di antara mereka. Ada hak dan kewajiban yang sama di antara mereka. Dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada mereka, tanpa harus meninggalkan kodrat sebagai perempuannya. Makanya ada hal-hal yang memang dia itu dibatasi oleh ketentuan syariat. Misalkan kayak perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki, itu sudah clear. Tetapi bukan berarti perempuan tidak boleh jadi imam. Perempuan boleh jadi imam bagi jamaah perempuan. Kan sekarang ada fatwanya itu katanya perempuan jadi imam bagi laki-laki sah. Dan seterusnya itu di surat Al-Ahzab ayat 35 bisa teman-teman baca. Jadi kesetaraan gender itu dalam agama kita ada. Bicara hak dan kewajiban, bukan bicara kodrat sebagai perempuannya. Kalau kemudian harus setara gender, kan kita begini saja teman-teman. Untuk menyetarakan gender laki-laki dengan perempuan, itu tidak ada satupun laki-laki yang bisa mengandung. Ini kodrat perempuan, mengandung itu kodrat perempuan, tidak mungkin bisa diambil alih oleh laki-laki. Satupun laki-laki di dunia ini tidak ada yang bisa mengandung. Yang kedua, setelah mengandung kemudian melahirkan, tidak ada laki-laki yang bisa menyusui dengan ASI yang dia punya, itu tidak ada. Karena ini kodrat perempuan. Jadi bicara kodrat itu memang tidak bisa dinafikan, dirubah-rubah. Tapi kalau bicara hak, bicara kewajiban, sama. Hak untuk mendapatkan pendidikan sama, hak untuk mendapatkan penghormatan sama, hak untuk mendapatkan pahala sama, hak untuk mendapatkan cinta kasih sayang sama, laki-laki pun demikian. Bicara kewajiban juga sama. Makanya dalam surat Al-Baqarah ada kalimat An-Nahl ya, surat An-Nahl ada kalimat waman amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Artinya bicara kesetaraan gender sebetulnya di dalam agama kita ada, tapi domainnya pada hak dan kewajiban, bukan pada kodrat sebagai perempuan. Dan ada beberapa syariat yang tidak bisa kemudian masuk di situ sebagai peran perempuan, misalkan hak wali. Hak wali hanya di tangan laki-laki, tidak bisa di tangan perempuan. Kemudian pembagian waris, laki-laki lebih besar daripada perempuan. Ini ketetapan yang diatur oleh agama kita, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi sebetulnya teman-teman liberal ketika mereka mengangkat harkat derajat perempuan, begitulah katakan, tapi dengan cara nginjak-nginjak atau membelakangi syariat, tentu jadi keliru. Karena mereka terlampau kuat menggunakan filsafatnya. Cara yang paling efektif melawan liberal adalah dengan menggunakan filsafat Islam. Karena logika yang mereka punya itu hanya bisa dibantah dengan logika yang dimiliki yang murni lagi. Makanya misalkan kayak teman-teman INSIS kalau di Indonesia ya, itu ada Ustadz Fahmi Zarkasi, ada Ustadz Adian Husaini, ada Ustadz Henry Solehuddin, ada Ustadz Adin Armas, ada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, dan ada Ustadz yang Ustadz Aknar Sabril, Indonesia Tanpa Ajil. Itu memang mereka punya konsen bagaimana menampilkan hujah argumentasi yang sesuai dengan logika filsafatnya, karena hanya logika itu yang bisa diterima. Sebagai contoh sederhana saja teman-teman, kenapa Imam Ghazali harus belajar filsafat? Karena Imam Ghazali dalam rangka mengkritisi beberapa kerancuan filsafat, ada 20 item yang dikritik oleh Imam Ghazali. Beliau menulis kitab namanya Tahafut Falasifah. Padahal Imam Ghazali bukan orang yang mengapresiasi filsafat, tapi beliau harus paham filsafat untuk mengkanter filsafat. Nah, kemudian nanti kan dalam generasi berikutnya dikritik juga oleh Ibnu Rushdi, kan tulisan Imam Ghazali yang tulisannya Tahafut Falasifah dikritik juga oleh Imam Ibnu Rushdi dengan Tahaful Falasifah. Jadi buku kerancuan filsafat. Imam Ghazali bikin kerancuan filsafat. Ini dunia ilmiah begitu, tapi saya garis bawahi bahwa untuk mengalahkan teori-teori liberal, konsep-konsep liberal, memang harus melalui pendekatan yang out the box, dan itu menggunakan logika filsafat yang mereka pakai. Nah, cuman kita diarahkan kepada argumentasi yang lebih membela syariat dan tidak menjelek-jelekan syariat. Saya rasa sih poinnya di situ. Jadi memang kalau saya baca tulisan teman-teman INSIS ya, memang bacanya nggak cukup sekali yang Islamik gitu, majalahnya itu bolak-balik saya harus baca karena memang ada beberapa penelaahan yang tidak mudah untuk bisa dipahami. Tapi ketika memang sudah dikuasai oleh si ustadz tertentu, itu enak saja berargumentasinya, debatnya itu enak saja. Jadi melawan jeli itu enak saja. Ketika bicara tentang monogami dan poligami, berbicara tentang waris, bicara tentang perempuan dan laki-laki, hak perempuan dan hak laki-laki, itu sangat bisa digunakan argumentasi itu. Cuman memang mungkin butuh pendalaman lebih jauh terkait dengan teori-teori atau logika-logika atau ilmu mantik yang berkaitan dengan melakukan perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran liberal. Jadi saya rasa konsep Islam tidak menafikan perempuan, tetap menjaga gender perempuan, tapi dalam domain yang memang sudah ditetapkan oleh syariat, tanpa melanggar sisi kodratnya sebagai perempuan. Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya ya. Insyaallah bermanfaat. Mungkin belum ada lagi yang ini agaknya kedepannya mungkin setelah ini itu Ustaz ya, temanya masih perang atau ada yang lain Ustaz? Mungkin buat minggu depan atau setelah perang Uhud ini Ahzab ya? Masih damai, mungkin nggak langsung perang kayaknya. Oh ya, baik. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan saja. Kalau banyak sekali ibrah ya dari sirah di akhir perang Uhud ini ya, Masya Allah, yang memang akhirnya membuka ya. Maksudnya selama ini ya, kalau saya pribadi ya, saya tahunya kan memang perang Uhud kalah ya, karena memang stop di selesainya kan, tanpa ada perlawanan baik di Amarul Asad ini. Jadi ya mungkin secara umum gitu sirah yang sering diajarkan urutannya, nggak sampai detail ya, justru kalau dengan kajian malam ini bisa menambah pemahaman kita ya, insyaallah. Amin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas ilmunya pada hari ini. Semoga bagi kita semua. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillah. kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host malam ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada semua yang hadir malam ini. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu.